warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, makanya kalau dibikin video itu diteliti videonya, karena Pak Ros itu Pak Ros itu 24 jam itu tahu kan yang musnahkan dukun, kiai, orang-orang yang melihara jin, melihara iblis itu. Itu dimusnahkan. Kan itu tugas SP kan, untuk menghancurkan kejoliman, kejahatan, kemaksiatan. Ini tugas SP, tugas orang amanah. Jadi PKI itu jangan sampai tumbuh lagi. Yang namanya PKI ini ya orang-orang yang suka maksiat, yang merasa kebal-kebal itu, ya itu PKI. Makanya semenjak Pak Ros ciptakan gaib penghancur alat vital, baru satu orang di Semarang. Satu persatu habis kan, hancur kan. Itu belum begitu kuat itu. Kalau cuma sholat aja ya walau ya. Tapi kalau setahu Pak Ros, kalau hanya sholat itu enggak, kecuali dajjal yang sama Wibin itu yang berilmu tinggi itu bisa langsung mati. Kalau yang tanggung-tanggung paling itu cuma sakit. Jadi yang ditua-tuakan di tanah Jawa itu, maupun yang dibilang kiai, yang dibilang dukun, itu dajjal semua di tanah Jawa itu. Ngeri nggak ajaran di tanah Jawa? Yang membuat penyakit virus stroke ini dajjal atau iblis itu? Dia tuh ngerti. Asal sore dari tadi lihat. Jadi Pak Ros itu dikeroyok laki-laki yang namanya Wiwin, yang gauli lubang pantat lah, lubang kemaluan langsung biar, kalau kemaluan langsung tewas, nggak tewas kapan menderita. Nampaknya Aryo nggak berani makan lubang kemaluan, tapi walau malam entah Aryo entah yang lain aku nggak tahu lah itu. Udah nggak ada nyalinya orang tuh. Makanya channel ikan mati kan, modern channel ikan. Kalian ada pengikutnya Pak Ros menciptakan gaib penghancur alat vital, contoh kayak Tini aja lah, kalian kunci, tapi jangan tahu kalau kalian yang kunci. Puasa pati geni 3 hari 3 malam sampai ketemu Rasulullah, bangsanya orang itu mati semua. Berapa tahun kemudian nanti mati semua. Ini baru berapa bulan udah banyak yang tewas, udah banyak yang hancur. Jadi dajjal atau iblis ini ya pura-pura bisa membuat tapi jangan bisa. Perguruan Wali Songo itu ya dajjal atau iblis itu. Makanya kehidupan di tanah Jawa itu sangat sengsara gara-gara itu. Pak proyek berapa banyak ini yang proyek, mungkin 100 orang ada mungkin. Karena
100 orang mungkin ada yang belum dari Wiwin Winarti, belum yang dari Siti Rahayu. Sekarang nampaknya Siti Rahayu sama Wiwin Winarti minta bantuan sama Jinggo, nggak ini lagi. Itu namanya kembar. Istilah Pak Ros dulu yang namanya Wiwin itu seperti itu. Ya dulu dia kesem-kesem sama Pak Ros. Dulu sama-sama dari kesucian hati ngucapin itu. Ya udah disaksikan. Mongol para media hajar sama hari. Jadi sekarang ini daerah kita ini, negara kita ini udah dikuasai tanah Jawa lebih mengerikan. Manusia dajjal ini yang saudara nempel, dajjal itu yang nempel-nempel di saudaramu gitu. Yang jadi dukun, kiai, pendeta, sudah yang pura-pura ngobati kayak Lokajaya itu dajjal, bukan jin. Narasumbernya Lokajaya yang sering manggung tempat Lokajaya itu dajjal. Makanya orang Jawa banyak takut sama channel Pak Ros. Udah aku bilang, jadi bilang kita membunuh orang itu, orang-orang yang suka maksiat ini nggak dosa. Dosa apa? Memang harus dibunuh. Kalau dosa ya dulu kakek kita itu perang sama G30 SPKI kayak mana? Emangnya orang itu didoain begini-begini bisa? Nggak bisa. Dinasihati mana bisa? Nggak bisa. Kayak istri Pak Ros begini nanti sampai terbalik mata Pak Ros, nggak bisa dinasihati, nggak bisa. Tetap nusuk. Kalau ngomongnya tutur katanya ini baik, lembut, halus, tapi dia tetap nyerang secara halus. Yang untuk nyerang ya Endang atau iblis atau dajjal atau perewangan dia. 24 jam. Lubang pantatnya yang ditusuk terus enggak dilepas-lepas. Subhanallah. Makanya orang-orang kayak gitu nggak bisa. Bisanya satu saja dibinasakan. Dinasehati nggak? Ya itu yang membuat penyakit stroke dan dia itu masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi pelacur, selingkuh, seks bebas, dan orang-orang rambut panjang. Sangat mengerikan di tanah Jawa. Makanya Pak Ros dulu waktu Topo Ngerame diusir di tanah Jawa. Apa kata? Kalau sepak nikah di tanah Jawa, tak dikunci mati semua. Ini agama macam pondok pesantren. Istri Pak Ros itu kan ada kan di pondok pesantren. Perilakunya bermanusia.
pikir istri Pak Res itu kalau Pak Res nikah lagi terus kayak Bang Hancur ala kita yang kemaluannya tuh minta tolong dibukain mana bisa nggak bisa juga. Nah, Sabdo Penying itu memiliki Sabdo Pandita Rati. Apa Sabdo Pandita Rati? Udah ucap ya masih kerja. Panas rasanya badan Pak Ros ini kayak dimasukkan api. Saking banyaknya anak-anak konda ini, orang-orang yang diracun ke iblis atau dajjal yang membuat virus selama ini badannya rampal, tapi masih kecil-kecil, masih baru dimasukkan, baru ditempel-tempel. Makanya nanti laki-laki di Tanah Jawa itu musuh. Di Pekanbaru ini kan nggak begitu banyak. Belum mutlak seperti di Tanah Jawa. Kalau di Tanah Jawa itu sudah 80%, tapi kalau di Pekanbaru ini bisa dibilang yang ketempelan kayak itu, yang laki-lakinya itu bisa dibilang masih 30%. Setiap desa apa itu dikuasai itu. Ya orang-orang awam itu ngadu nasib Pak Emang. Nah, orang rezekinya bisa disedot secara gaib. Disedot secara gaib. Makanya kita sholat itu gunanya ya untuk menghancurkan iblis atau dajjal yang menyusup ke dalam tubuh. Makanya Mbak Ros kan sebarang sama istri dididik juga nggak bisa. Istri kita itu makan ngejar dajjal aja. Aku sekarang ya nggak tahu keadaan Bunda MC itu kayak mana. Ya biarin aja. Nanti kalau memang terbuka kerajaan langit dia pasti nyari. Kalau jarah itu sekarang ini itu hanya perlambang. Kalian jarah ke makam ke apa itu perlambang sebelum dimasukkan seluruh roh umat manusia ini yang udah meninggal, yang raganya udah nggak bisa digunakan itu masih di alam kubur. Kalian jarah itu kalau sempat salah baca doa, kalian bacakan surah Yasin sama aja kalian itu nyiksa leluhurmu sendiri. Makanya aku kan sering ngomong, coba kalian ambil surat Yasin itu kayak mana guru ngaji itu orang Jawa itu membaca surat Yasin ditujukan sama almarhum, ya kan? Nah, kalian bacakan doa dulu, kalian tujukan sama yang ngajari kalian. Hancur enggak dia? Jadi yang dibilangi virus kemarin ya kiai ulah kiai itu, orang-orang jalan kaki, kiai ulama alim anak buahnya Ainul Haji, Ustaz Somad. Jadi itu ya kelompok orang kayak itu kalian musnahkan dulu, kalian jebak di kemaluan perempuan, jadi nanti habis. Nggak ada bencana. Saya bisa buat pagar di gitu. Caranya
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku niat mandi suci, aku minta sama Kau ya Allah. Jaga dan lindungi raga jiwaku ini dari kejahatan segala makhluk dari bentuk apa bermandi sebalik bawa kita masuk satu hari satu malam, satu hari satu malam. Tapi ingat, rapat dulu sama Bunda MC, komunikasi dulu sama Bunda MC. Karena kalau enggak, ragamu nanti nggak bisa khusyuk, sukmamu mau keluar juga susah. Kenapa kok seperti itu? Ya karena gimana? Terbukanya kerajaan langit itu ya dari dia. Jadi pengikutnya Pak Arois itu untuk apa sih? Kita harus bela diri, adu jotos begini begitu untuk apa? Biar kita aman, damai, tentram itu kayak mana? Kalau nggak dibenahi agamanya, makanya kita nggak perlu maksa. Kita cukup minta tanah sama negara, kita memisah. Karena sekarang ini kan masih hidup secara ada presiden. Kalau harta amanah itu nanti karena masih banyak yang harus diuji. Apa ujiannya? Ya kita harus memperangi iblis atau dajjal itu, karena iblis atau dajjal ini tetap akan menghadang apa? Supaya kita itu nggak tahu jalan pulang kemana? Ya alam sebelum. Jadi kalian mati nanti kayak orang-orang itu meninggal dunia, nanti rohnya ya tidak. Dajjal itu dari roh jahat. Asalnya ini roh jahat. Peliharaan dia jadinya roh leluhur itu. Peliharaan Dajjal ini tadi. Jadi budak di sana. Di alam gaib itu dia budak. Mata kasar Pak Arois ini. Kekuatan Dajjal atau iblis ini tadi kenapa kok bisa nyerang manusia? Karena dijalankan manusia ini tadi. Kalau dia enggak ada yang diikuti, dia enggak punya kemampuan. Enggak punya kemampuan makhluk lain, iblis atau Dajjal ini kalau nggak dijalankan sama tenaganya, tenaganya manusia ini, dia nggak punya kemampuan, nggak bisa berbuat apa-apa. Contoh kayak Winarti ini kan, dia berobat nih, kan ditutup kemaluannya, dia lah cari dukun atau cari kiai, nanti wewe gombel Allah kan gitu dia ngobat itu. Kiai ini yang pura-pura jadi kayak wewe gombel Allah qul huwallahu ahad Allahu samad kan gitu. Wewe gombel Allah ini dibangkitkan lagi yang udah pernah ditenggelamkan di zaman Nabi Nuh alaihissalam, tadi dibangkitkan lagi. Akhirnya buat olah lagi karena nggak ada yang tahu. Kayak Dana Laras ya, perempuan yang namanya Laras. Lawang perempuan kok ulahnya ngomongnya seperti itu. Kok tantangan secara koes. Kalau ada pengikut Pak Arois yang geram sama dia, dikunci kemaluannya enggak, jadi keong, tetap jadi keong. Makanya manusia Dajjal atau iblis, anak kandungnya aja sendiri diajak hubungan badan. Anak kandung
Makanya nggak ada tentramnya. Orang-orang seperti itu nggak ada tentram. Makanya kalian keluar dari tanah Jawa. Kita kok misah aja sama orang. Orang itu lo celaka sendiri. Nggak ada kehidupan yang tentram sama sekali orang-orang itu di tanah Jawa. Kehancuran orang Jawa, penderitaan orang Jawa ini ya gara-gara orang-orang seperti itu. Orang masih kecil aja kalau anak-anak mereka itu udah dimasukkan kok Dajjal itu ke dalam tubuh. Disebut PKI, makanya susah dibasmi karena nggak ada yang tahu. Orang-orang itu ya pura-pura baik aja, memang baik, tapi tetap makhluk yang lain yang masuk ke dalam tubuh itu tetap nyerang. Jadi kita sholat, kita tirakat itu untuk menghancurkan mereka. Apabila dia mau nyerang gitu, menyedot rezeki kita, menyedot tenaga kita, karena dia itu bisa nyiram, bisa memer, orang nggak suka bisa jadi suka. Tujuan kita sholat, tujuan kita untuk ibadah itu tadi ya seperti untuk menghancurkan makhluk orang-orang manusia yang dirasuki itu tadi. Jangan dibilang orang itu baik, karena dia tetap menyerang secara gaib. Ya itu yang dibilang mereka. Jadi yang dilihat sama para seperti ini, rupanya dukun ini seperti ini, dukun ini seperti ini. Seorang-orang yang punya kebatinan itu pun bukan berarti baik. Pernah panas, ketemu sama yang dulunya ngaji rosok. Udah terkenal subscribernya udah buahnya sekian ribu. Tapi apa? Tetap walaupun ngaji rosok, ngaji diri, ilmu kaji diri, ilmu sasiti jenah, wali 9, dia tetap larinya sama iblis. Tetap. Makanya di tanah Jawa itu nggak ada enak-enak. Penderitaan kalian itu bukan orang lain, bukan ulah bersih, ya ulah kalian sendiri. Orang itu mau bergerak itu bukan mah bergerak seperti apa? Mereka mau bergerak. Ya dia mau menguasai istana negara itu. Menguasai orang Jawa yang kerasukan iblis atau Dajjal ini tadi mau menguasai istana negara. Mau dipimpin oleh mereka yang membuat penyakit serta virus dan seterusnya. PKI dulu kan seperti itu juga, menguasai istana negara juga kan, supaya presiden itu ada di pihak mereka, gitu kan? Jangan bodoh. Jadi ini Bu Pertiwi ini nggak bisa untuk suka-suka jidat kali. Jadi saat ini Imam Mahdi itu tanggung jawabnya besar. Ya Allah, bisa Pak atau bisa yang lain. Aku sih niatnya ya, ayo kita sama-sama musnahkan kejahatan kejoliman itu tadi. Orang-orang yang suka maksiat itu binasakan aja. Kalau mau hidup tentram nyaman. Nah, sekarang ini negara pun yang orang yang punya uang, dia yang punya kuasa. Tapi kalau kita punya uang, orang itu jadi berpikir. Yang macam-macam ada, kan sama mati.
Ya Allah, aku niat mandi suci, aku minta sampai hancurkanlah siapa yang ada zikir bismillah tirakat. Aduh. Paras pun, istri Paras pun begitu pun. Dia bisa menghargai seorang suami. Dia bohong ya biarkan aja, dirasakan resikonya kayak nggak tahu Pak Arus, istri Pak Arus seperti itu ya gara-gara laki-laki dajjal aku. Yang namanya Siti Rahayu di sini ya dijadikan pelacur, kasih makan narkoba, gila. Otaknya itu hanya ada uang, tapi padahal dia tetap miskin, tetap menderita. Kayak pelacur itu apa nggak membahayakan orang? Bukan nggak ada yang tahu. Ada orang kaya digendam sama pelacur, dihabiskan sampai habis-habisan, nggak mikirkan anak keluarganya yang punya suami. Habis uangnya, udah habis uangnya, udah kere, jatuh miskin sama pelacur, ditinggal menderita. Udah hancur rumah tangga, pecah belah rumah tangga, sama keluarga hancur. Peleknya sama preman-preman kendal, jadikan pelacur buat sakit. Sekarang ini kalau istri kita kabur itu dimasukin dajjal ke dalam tubuhnya, habis itu dijadikan sakit untuk giliran. Kalau udah kerasukan dajjal ya udah jadi. Yang namanya Ratu Iblis, yang namanya Sinarwati yang di sini juga seperti itu, udah jadi. Jadi Ratu Iblis yang pertarungan Paroes sama yang namanya Sinarwati itu dari tahun 2016. Jadi mempengaruhi preman-preman itu laki-laki, anak-anak kecil itu kasih makan obat, dimasukkan dajjal ke dalam tubuh, kasih makan narkoba, obat. Polisi awam ditundukkan, nggak tunduk dulu cara gaib. Ngeri sekarang. Kalau nggak orang kalian yang masih sadar, kalian cepat musnahkan mereka, sangat membahayakan orang lain. Sebagai contoh aja channel Ika langsung mati nggak tuh channel Ika mati. Ya sama Wiwin. Sekarang Wiwin disuruh nelpon Pak Arus, tak kasih kesempatan. Padahal dia ya sama orang coba ngangkat kayak pengatur alam, tapi dibalik aja. Dia nggak tahu kemampuan Pak Arus kayak mana. Pak Arus itu dengan sangat mudah kalau wanita kiriman ke orang lain. Hancurnya dukun dan kiai orang-orang yang mainan gaib ini nanti seperti itu. Pengikut Pak Arus itu, makanya yang ikuti Pak Arus itu tidak diperbolehkan menolong orang lain, mengobati penyakit orang lain. Karena bisa membahayakan diri kita. Nah, sholat Pak Arus itu yang diajarkan sholat itu seperti itu. Nggak ada yang enak badannya, yang dekat sama Wiwin itu pasti. Nggak ada yang kayak Aryo, orang-orang tetap hancur semua. Harjita udah, ya kan? Harjita udah jadi keong. Berapa kali Harjita nyerang? Enggak mempan. Orang diamin melalui bantuan dajjal, iblis atau jin.
Pak wis bantuan bumi sama angin. Karena ibu bumi bapak angkos. Jadi kalian jarah itu tadi kalau belum jelas itu udah nggak usah dilakukan lagi. Boleh jarah, kirim Al-Fatihah aja, mintakan ampunan dosa-dosanya. Nanti sebelum bumi ini nanti pun dibatis. Bumi ini juga nanti dimandikan kalau hijab harus dibuka. Kalau kerajaan Allah tetap buka, bumi ini juga akan dimandikan supaya roh keluarga kita yang meninggal dunia itu masuk ke alam kerajaan. Kita musnahkan dulu orang spiritual yang dukun-dukun cabul, kiai bejat, preman-preman bejat ini dimusnahkan aja. Ya kalau bisa dinasihati sih mending, orang nggak bisa dinasihati tetap nyerang. Kayak istri Pak Harun itu menginginati, diam-diam dia nyerang Pak Harun. Kalau tutur katanya tetap bagus, halus, tapi dia tetap nyerang. Mana berani orang itu nengok YouTube-nya Pak Harun, para sholat di tengok begini, takut. Jadi kalau orang ziarah itu sebenarnya kalian itu supaya ingat kalau besok kalian itu mati. Ya, kalian itu ingat kalian besok juga akan mati. Yang mati terpunya neraka semua. Makanya Satria Beringin atau Imam Mahdi itu diturunkan ke bumi. Ini aku lihat yang muncul sebagai Satria Beringin sama yang buat channel lebih pinter sama yang buat channel. Lebih pinter narasumbernya masuk. Seharusnya kalau ada yang muncul sebagai Satria Beringin, ada apa sih yang mau diajarkan? Kayak mana sih cara menyelamatkan umat manusia? Kayak mana sih umat manusia ini supaya beragama tak punya, bisa punya Tuhan, punya Allah, supaya Allahnya itu bukan dukun, pendeta, kiai, sudah. Kayak mana dong seperti itu? Kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau dipertanyakan silakan, tapi yang berkhianat sama Polres tetap apa yang dibilang sama Polres tetap nyampe. Tetap tidak di mekot mandi tobat, tetap enggak diperbolehkan, enggak dicapai karena wajib musnah sampai anak turunnya. Dan nanti dikasih ampunan, dikasih jalan untuk hidup, dia akan buat ulah lagi. Makanya yang akan bertahan hidup ini hanya dua. Negara Indonesia perang, negara perang. Jadi orang Jawa, seluruh umat manusia di Indonesia nggak akan pernah mampu membendung bom nuklir yang sudah diciptakan Indonesia. Wallahu a'lam mana yang akan terjadi. Karena kehidupan manusia ini ada dua jalan, satu lewat hati, yang kedua lewat pikiran. Assalamualaikum.